Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-kiram al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muwafa. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Seyogyanya kita bersyukur atas segala nikmat tersebut, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, melebihi daripada nikmat-nikmat lainnya, nikmat yang akan membawa kepada abadinya kebahagiaan manusia setelah dunianya, kemudian ke barzakhnya, kemudian sampai akhirat. Itulah nikmat yang akan kekal abadi, yang akan menjadi asbab selamatnya manusia, iman dan juga Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan keimanan kita dan menutup akhir hayat kita dengan kesempurnaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda dalam hadisnya, innama bu'itsu mu'allima, aku diutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Semoga salawat dan salamnya Allah tercurahkan senantiasa kepada beliau, kepada para keluarga dan sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang bernamakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau apabila didatangi oleh para penuntut ilmu, para pelajar, para santri, beliau akan mengatakan dan mengucapkan kepada mereka, marhaban bi wasiyati Rasulillah, marhaban bi wasiyati Rasulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Para penuntut ilmu, mereka adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, akan datang suatu saat suatu kaum yang mereka itu menuntut ilmu. Fa'idha ra'aitumuhum faqulu lahum, kalau kalian melihat mereka, mendapati mereka para penuntut ilmu, katakan kepada mereka, marhaban bi wasiyati Rasulillah, selamat datang orang yang telah diwasiatkan Rasulullah, wa'allimuhum, dan ajarkanlah mereka, ajarilah mereka. Maka adik-adik sekalian, santri yang laki-laki, santri yang wanita, kalian semua adalah wasiat Rasulullah. Kalian adalah orang-orang mulia, kalian orang-orang pilihan. Sadarilah itu, ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam umur dan masa pertumbuhan seperti adik-adik sekalian, adik-adik sudah dikenalkan dengan suasana menuntut ilmu, dengan suasana belajar dan mengajar, mewakafkan waktu kita, umur kita, siang dan malam kita untuk mempelajari ilmu, yang mana ilmu ibarat suatu lentera
ibarat suatu cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mengetahui manakah jalan yang akan membawanya ke hadirat Allah, jalan yang akan membawanya untuk meraih ridhanya Allah, jalan yang akan menuntunnya kelak sampai kepada Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan yang dia akan berkekalan di dalamnya. Maka ilmu adalah penunjuk jalan dalam kehidupan ini. Orang yang tidak berilmu, maka dia adalah orang yang merugi. Orang yang tidak berilmu, dialah orang yang sesat. Dia tidak mengetahui jalan. Walaupun dia berjalan, tapi jalan yang dituju belum tentu akan membawa kepada kebahagiaannya. Bolehlah jadi jalan yang ditempuhnya tersebut akan membawa kepada kesengsaraan dan binasanya dia di dunia dan akhirat. Maka pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu tersebut. Dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sungguh mulialah orang yang menuntut ilmu. Jangan sekali-kali merasa rendah. Dan juga janganlah merasa dengan bangganya kita sebagai penuntut ilmu, santriwan santriwati, memandang orang lain dengan pandangan yang kecil dan remeh, melainkan kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan ini. Alhamdulillah, kita berada di sebaik-baik tempat, di mana dalam setiap masa dan waktu kita disibukkan dengan hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah. Baik itu belajar, baik itu zikir bersama, baik itu amalan infiradi bersendirian, baik itu membaca Al-Quran, menghafalkannya, baik itu mempelajari ilmu-ilmu untuk memahami daripada syariat Islam, baik itu ibadah dari suatu ibadah ke ibadah yang lainnya, salat berjamaah, kemudian salat duha, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, sunat wudu, tahajud di tengah malam. Semua waktu kita terjaga ketika kita berada di dalam pondok, di dalam madrasah. Ini adalah seperti suasana surga. Suasana surga. Bukankah Nabi mengatakan kalau kalian melintasi lewat di suatu taman-taman surga, berhentilah kalian. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan hilaqud dzikir, halakah-halakah zikir. Halakah-halakah zikir. Dalam riwayat yang lain, majelis-majelis ilmu. Ya, majelis-majelis ilmu. Oleh karenanya adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi adik-adik ini bersyukur pada Allah atas nikmat yang tidak terhingga ini. Jauh dari kelalaian, jauh dari kemaksiatan, jauh dari perkara yang sia-sia, sibuk dalam setiap saatnya dengan perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adik-adik sekalian, walaupun zahirnya makan, tidur, belajar, makan, ini seperti mujahid di jalan Allah. Man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, kata Rasulullah SAW, semata-mata untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Adik-adik sekalian ini, yang putra yang putri, para mujahidin, para mujahidat, bukan sembarangan, ya. Sayyiduna Abu Darda, sahabat Nabi, mengatakan, barang siapa yang melihat ataupun memandang orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari ke masjid untuk menuntut ilmu, bukan berjuang di jalan Allah, bukan fisabilillah, faqad naqasa min aqlihi wa ra'yihi, sungguh telah berkurang akal dan pikirannya, kata beliau. Apa itu? Orang bodoh. Kalau kita memandang santri yang belajar setiap harinya ilmu, ini bukan berjuang di jalan Allah, bukan fisabilillah, orang gila ini.
orang yang sudah akalnya berkurang. Maka perlu bangga dan bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan nikmat tersebut. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Yang pertama, supaya enggak sia-sia, maka niat. Luruskan niat. Luruskan apa? Niat dalam menuntut ilmu. Kenapa saya ada di tempat ini? Kenapa? Setiap orang yang putra, yang putri berbicara dengan hatinya, berbisik dengan hatinya. Kenapa saya di tempat ini? Yang baru, yang sudah lama, yang sedang, yang tengah-tengah. Kenapa saya kok di tempat ini? Kenapa? Apa niat saya di sini? Apakah semata-mata ingin menghabiskan masa? Apakah semata-mata hanya perintah orang tua belaka? Apakah karena ajakan teman? Apakah karena ini, karena itu? Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada niat kita masing-masing. Sejauh mana kita berniat dalam hati kita, itulah yang akan diberikan kemudahan bagi Allah taala. Beruntunglah yang datang ke tempat ini niatnya semata-mata mengharap ridha Allah. Beruntunglah yang datang ke tempat ini niatnya adalah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Beruntunglah yang datang ke tempat ini untuk mempelajari ilmu yang dengannya dia akan mendapatkan tuntunan dan pedoman dalam kehidupannya. Beruntunglah seorang anak yang datang ke tempat ini untuk belajar ilmu dan akan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nabi mengatakan, barang siapa man talabal ilma liyuhya bihil Islam laisa bainahu wa bainal anbiya'i illa darajah. Barang siapa yang datang untuk ilmu dengan tujuan yuhyi bihil Islam, untuk menghidupkan Islam, menyebarkan Islam, menjati dirikan Islam dalam setiap individu manusia, tujuannya ini, maka Nabi mengatakan derajatnya antara dia dengan para anbiya beda 1 derajat saja. Tepat di bawah anbiya, para rasul, derajatnya para penuntut ilmu yang niatnya ingin apa? Menghidupkan Islam. Tapi hati-hati, kalau salah niat, Nabi pun menyebutkan dalam hadis yang lain, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyubahi bihil ulama. Tujuannya apa? Untuk mendebat ulama. Kenapa hafal Quran? Kenapa menghafal hadis? Kenapa belajar tafsir? Kenapa belajar fikih? Supaya dia kalau lulus dia akan mendebat para alim ulama. Ingin mengutarakan bahwa dia memiliki hujjah yang nyata, hujjah yang hebat. 1. Au liyumari bihis sufaha, ataupun niatnya menuntut ilmu untuk membodohi orang-orang bodoh. Ya. Untuk apa? Berlagak, ya. Berlagak di depan orang-orang bodoh bahwa dia ini berilmu. Kenapa belajar untuk ilmu? Supaya biar orang tahu di kampungku itu aku adalah orang alim. Supaya aku bisa istilahnya memutarbalikkan fakta dan menukar-nukar syariat, menukar-nukar dalil. Orang yang enggak tahu, pastilah dia enggak tahu, tertipu. Tujuannya apa yang kedua? Untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Dan yang ketiga, liyasrif wujuhan nasi ilaih, supaya dia mengajak orang untuk manut dan ikut dengannya, supaya orang mengikutinya. Menuntut ilmu supaya aku kalau pulang jadi orang alim, supaya orang ini memuja-mujaku, supaya orang ini menta'zimiku, supaya orang ini mengagung-agungkanku. 3 niat yang buruk ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa natijahnya? Apa hasilnya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyiapkan dirinya satu tempat di dalam neraka. Jangan salah niat. Luruskan niat. Kenapa saya belajar? Ya, karena ingin menghidupkan Islam, karena ingin menebarkan supaya umat dapat hidayah. Berapa banyak orang yang di luar sana tidak mengetahui syariat Islam, tidak mengenal Allah, tauhidnya belum benar, ya, masih percaya kepada selain Allah.
ingin membenarkan orang-orang yang di luar sana yang kasihan bertahun-tahun beribadah, salat, berpuasa, zakat, ternyata di pandangan Islam semua ibadahnya batil, tidak sah. Saya mempelajari ini karena kasihan dengan mereka, ingin menyebarkan hidayah, menyebarkan ilmu supaya setiap orang dalam ibadahnya benar sesuai dengan ajaran syariat, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka anak yang seperti inilah dia derajatnya di akhirat tidak jauh dengan para nabi dan rasul, bedanya hanya 1 derajat saja. Allahu Akbar. Maka adik-adik sekalian, ini senantiasa diingat-ingat, jangan jauh daripada benak kita dan khayalan kita niat dalam menuntut ilmu, ya. Dan juga untuk mendapatkan hakikat ilmu tersebut, sudah kita mengetahui keutamaannya, fadilahnya, dengarkanlah nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk berhasilnya kita dalam menuntut ilmu. Sudah pernah dengar syairnya Imam Syafi'i supaya berhasil dalam menuntut ilmu? Beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai sahabatku, wahai temanku, wahai kawan seperjuanganku, kalian tidak akan mampu memperoleh ilmu itu melainkan dengan 6 perkara. Sambil dicatat ya dan diingat, 6 perkara untuk mendapatkan hakikat ilmu. Sa'umbika an tafsiliha bibayani, kata beliau, aku akan menerangkan kepada kalian perincian daripada 6 perkara tersebut. Ya, saya ulang. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zaman. Watul zaman. Beliau menyebutkan 6 perkara. Yang pertama zaka. Apa zaka ini? Kepandaian. Kepandaian. Yang kedua hirsun. Kesungguhan. Yang ketiga wajtihadun, pengorbanan, mujahadah. Yang keempat wabulghatun. Ini yang putri nulis juga ya. Punya ini semua ya. Punya ini buku dihafal. Wa bulghatun, apa bulghah ini? Biaya, ongkos. Yang kelima suhbatu ustaz, adanya pengajar, ustaz, bersahabat dengannya. Dan yang terakhir adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Ini nasihat siapa? Nasihat siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Zakaun, yang pertama adalah kepandaian. Ya, ada kepandaian. Maknanya apa? Anak tersebut memiliki kapasitas walaupun tidak ini sepandai, isinya dengan mudahnya menghafal cepat. Yang penting dia ini apa? Memiliki akal yang dengannya dia bisa belajar. Kalau kurang akalnya, Allah orang gila, maka dia tidak sesuai untuk menuntut ilmu. Zakaun, ada kepandaian, pemahaman ada, walaupun sedikit. Walaupun apa? Walaupun sedikit. Ya. Setiap orang yang melatih dirinya untuk menghafal senantiasa, itu sudah menjadi sesuatu yang mujarab, teruji. Apalagi yang dihafalkan firman Allah, otak itu akan terasah dan akan menjadi anak yang cerdas. Sehingga banyak alim ulama salafus saleh mengatakan, satu orang yang hafal Quran, maka otaknya dijaga, kalau sudah tua tidak akan pikun. Ini kemuliaan dalam menghafal apa? Al-Quran. Dijaga, tidak akan mudah pikun. Karena apa? Di dalam dirinya ada Al-Quranul Karim. Dan jarang sekali para penghafal Al-Quran, walaupun sudah lanjut usia, tua umurnya, tetapi masih waras, tidak pikun, tidak lupa diri, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara hal yang membuat kita untuk mencerdaskan daripada otak kita, pikiran kita adalah menjaga makanan kita. Menjaga apa? Makanan. Menjaga makanan. Jauhi perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau sudah syubhat dan haram masuk ke dalam tubuh kita, mulailah otak akan tumpul. Susah memahami, susah menghafal. Jaga makanan. Begitu juga untuk mencerdaskan daripada pemikiran kita yang sebagai modal terbesar kita dalam memahami ilmu adalah senantiasa menjaga kewangian diri. Ya, walaupun nggak pakai minyak wangi, tapi menjaga kewangian diri. Dalam suatu saat Imam Syafi'i mengatakan, man taba rihuhu zakat fikratuhu, barang siapa yang baunya itu aromanya wangi, maka cerdaslah otaknya. Sehingganya kalau ingin menghafal, kalau badan kurang sedap, mandi, ya, dan setelah mandi ini diantara waktu yang mudah untuk menghafal. Jangan sudah berhari-hari tidak mandi. Wah, Islam aja ngajarkan kita untuk bersih, bukan? Ya enggak? An-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Di samping dia juga susah untuk menghafal, dia juga akan mengganggu ketenangan orang lain. Ini sudah 2-3 hari tidak mandi, sholat di sebelah kita, tidak khusyuk orang sebelah. Allah, apa ini? Allahu Akbar. Sholatnya tutup hidung orang nanti. Gara-gara apa? Tidak mandi. Jaga kebersihan. Ya, ini akan mengencerkan otak. Akan apa? Memudahkan, mencerdaskan otak kita. Di samping kita menjaga makanan yang halal tadi, ya, maka jangan banyak makan makanan yang kimia, ciki-ciki, ya. Sudah makan yang di pondok aja sudah. Kalau kita makan makanan yang lain itu, nanti tumpul otaknya. Imam Syafi'i rahimahullah, begitu hebat hafalan beliau, itu seperti fotokopi, seperti scanner. Tahu enggak fotokopi? Pernah lihat fotokopi? Gimana orang fotokopi? Ini kitab, ditaruh di atas fotokopi, keluar kertas. Apa yang keluar? Yang ini, bukan? Ya. Begitu Imam Syafi'i juga. Kalau beliau baca kitab, dibuka oleh beliau. Yang ini ditutupi dulu oleh beliau, ditutupin. Ini dulu yang dilihat. Karena beliau hafal dengan sekali lihat. Dibaca dari awal sampai barisan yang terakhir. Sudah hafal. Pindah yang ke kiri. Kenapa kok ditutupin? Karena khawatir ini duluan yang hafal sebelum ini. Nanti kacau hafalannya. Kebalik. Ya, seperti itu beliau. Subhanallah, lihat hafal, lihat hafal. Siapa di antara adik-adik di sini yang sekali lihat langsung hafal? Ada enggak? Yang putri ada enggak? Allahu Akbar. Ini penting karena apa? Menjaga makan. Jangan sembarangan. Apalagi yang enggak tahu, enggak jelas. Subhat, apalagi naudzubillah yang haram. Begitu juga kita bilang apa tadi? Jaga kebersihan tubuh badan. Untuk apa? Untuk hafalan kita ini kuat. Ya. Zakaun. Di antara yang mengurangi daripada kekuatan menghafal adalah maksiat. Berhati-hati dengan maksiat. Allahu Akbar. Manusia itu diberikan kecukupan pada akal mereka. Dalam beberapa athar disebutkan, tidaklah seseorang manusia ini bermaksiat melainkan berkuranglah kadar kekuatan akalnya. Maksiat kurang akalnya, kurang akalnya, kurang akalnya. Tidak maksiat bertambah pandai dia, bertambah cerdik. Tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i mengadukan hafalan beliau yang kuat tadi. Suatu ketika tiba-tiba kok tidak bisa lagi. Kok tidak bisa sekali hafal, 2 kali baca baru bisa. Dahulunya sekali baca langsung hafal.
Suatu ketika itu beliau tidak menghafal sebagaimana biasanya, sering lupa. Oh, kok lupa? Akhirnya datang kepada gurunya yang bernamakan Waqi'. Beliau mengadukan hafalan beliau yang sudah melemah. Dalam kata-kata beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadukan tentang kelemahan hafalanku kepada guruku yang bernamakan Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku yang bernamakan Waqi' menasihatkan kepada aku, kata Imam Syafi'i, tinggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nur. Beliau mengatakan sungguh ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ya, jauhi kemaksiatan. Oh, alhamdulillah di pondok terjaga, nggak ada maksiat, nggak ada lihat sana, nggak dengar sana. Yang sia-sia, perkara sia-sia, ini hampir mirip-mirip dengan apa? Kemaksiatan. Jangan sia-siakan waktu. Nah, jadi yang pertama tadi apa modalnya untuk menjadi orang yang sukses dalam menuntut ilmu? Zakaun, kepandaian. Ya enggak? Yang kedua wahirsun. Nah, hirsun. Apa nih hirsun? Kesungguhan. Harius. Disiplin. Santri yang pengen betul menjadi orang alim yang bermanfaat dengan ilmunya tersebut baik untuk dirinya dan orang lain, maka akan nampak dari gerak-geriknya ketika menuntut ilmu. Harius. Apa harusnya? Disiplin. Sungguh-sungguh. Enggak telat ketika hadir kelas. Ya. Tahu dia kalau tidur lambat nanti bangunnya susah. Maka santri yang baik tadi tidurnya disiplin. Tidur pada waktunya, bangun pada waktunya. Ya. Disiplin ketika belajar. Menulis seperti ini. Ini santri yang harius, yang pengen dapat ilmu terus. Apa yang ditulis, apa yang didengar, ditulis. Habib Umar mengatakan, selayaknya seorang santri ini cepat dalam 3 hal. Cepat dalam 3 hal. Yang pertama, ketika di depan makanan. Ya. Maknanya apa? Bukan menyuapnya cepat laju-lajuan, enggak. Masa makannya itu singkat. Makan sederhana, selesai. Tidak mengumbar-umbar waktu, ngobrol lagi. Saya ada tugasan habis ini. Saya ada kepentingan selepas ini. Hari ini mungkin makannya 5 menit, tapi ngobrolnya berapa menit? Iya enggak? Iya enggak? Ada ngobrol-ngobrol juga enggak kalau habis makan? Ada. Ya, ngobrolnya. Padahal selesai makannya. Segera. Jangan berlama-lama di depan hidangan. Yang kedua, berjalan. Nampak seorang yang betul-betul haris, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dari gaya berjalannya saja sudah diketahui. Kalau toleh-toleh sana, apalagi yang perempuan jalannya kayak pengantin, kayak mengangkat gaun. Ini bukan santri yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, jalannya lenggak-lenggok seperti ini. Santri yang sungguh-sungguh jalannya. Nabi SAW bagaimana? Beliau julla nadharihi ilal ard. Ini kebanyakan pandangan Nabi itu ke bawah saja. Dan beliau kalau berjalan tidak toleh-toleh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berjalan jangan lambat, dipanggil ustadznya lambat. Yang kedua, yang ketiga kata beliau adalah cepat dalam menulis ilmu. Menulis. Dilatih dari sekarang. Ya. Jangan lambat kalau nulis. Apa didengar? Apapun tulis. Alim ulama mengatakan al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Bagaimana menangkap perangkapnya ini? Untuk menangkap hewan buruan ini adalah menulis. Orang yang menulis apa yang didengarnya seperti orang yang telah menangkap hewan buruan. Ya. Sekuat apapun hafalan ingatan kita, kalau tidak ditulis di dalam
buku, itu lama-kelamaan akan hilang. Seperti itulah dimisalkan alim ulama. Yang kita dengar tidak kita tulis, maka dia akan hilang seperti hewan buruan lari. Maka ikatlah, kata alim ulama, buruan tersebut yang engkau dengar, yang engkau lihat mungkin tulisan, engkau mengikatnya dengan apa? Dengan tulisan. Adik-adik sekalian yang putra dan putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hirsun, tunjuklah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jangan malas. Tadi kita dengar belajar umumnya sebelum asar sampai asar ya. Nanti sambung lagi diniyahnya lagi, belajar Qur'annya. Kalau kita bandingkan mungkin waktu istirahatnya kita lebih banyak, waktu santainya, ya enggak? Orang yang betul haris, betul-betul ingin mendapatkan ilmu, maka dia tidak membuang-buang masanya dalam menuntut ilmu. Ada seorang ulama, adik-beradik di Hadramaut, namanya Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir. Satu lagi adiknya bernama Tahir bin Husain bin Tahir. Mereka sangat-sangat mementingkan waktu dalam menuntut ilmu, tidak ingin terbuang ilmu waktu tersebut. Sehingganya keduanya ini saling menjaga waktu, saking menjaga waktu untuk senantiasa manfaat dalam menimba ilmu, bertambah terus ilmunya. Kalau adiknya masuk tandas, masuk toilet, abangnya dari luar membaca kitab supaya adiknya di dalam mendengarkan. Sambil buang hajat mendengar ilmu. Tak pengen waktu 5 menit, 10 menit dalam WC, tak ada bertambah ilmunya. Abangnya gitu baca. Gitu juga kalau abangnya lagi masuk WC, adiknya dari luar buka kitab membaca. Didengar terus, bertambah ilmunya. Kalau makan gantian, satu nampan, satu menyuap, satu baca kitab. Jadi dengar terus. Tidak makan bareng. Kalau makan bareng kosong, nggak ada yang didengar. Selesai makan cuci tangan, dia baca kitab, adiknya lagi yang makan. Seperti itu. Kalau mereka berjalan dari kota Tarim dan kota mereka Masilah, itu kalau jalan mungkin sekitar 1 jam ataupun 2 jaman, itu gantian membawa kitab sambil jalan baca kitab. Kalau capek nanti abangnya, kalau capek adiknya. Tidak ingin masanya habis tanpa ilmu. Ini menunjukkan apa? Anak tersebut apa? Harius, pengen ingin bertambah terus ilmunya. Dan diantara orang yang menunjukkan dia orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, setiap yang didengarkannya, dia menjadikannya seolah-olah pertama kali mendengarkannya, walaupun sudah 1000 kali mendengarkannya. Mendengar, oh sudah pernah hadisnya. Kalau kita bagaimana? Sudah pernah ini. Orang yang sungguh-sungguh walaupun sudah 1000 kali mendengar, dia masih mendengar juga. Dengarkan, oh seolah-olah baru pertama kali mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar, sudah 100 kali ku dengar ini, sudah 1000 kali ta'lim hari-hari. Tapi seolah-olah baru pertama kali mendengar. Dengar betul-betul dengan tawajuh, ingin diamalkan, dihayati. Cerita seorang muhaddis, ajib. Orang muhaddis ini sudah berumur. Datang suatu masjid, tiba-tiba di sana ada seorang anak muda di atas kursi. Ya. Membacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau duduk di belakang mendengarkan hadis dengan seksama seperti ini, bertawajuh mendengarkan. Beliau muhaddis kabir, muhaddis yang besar. Selesai daripada majlis hadis ini, sebagian orang, bahkan kebanyakan orang kenal dengan muhaddis tadi, semua datang salaman gini. Orang mengatakan, kenapa duduk di belakang? Kenapa kok masih mendengarkan hadis sedangkan antum adalah muhaddis? Itu anak baru masih muda. Bahkan pasti tuan hadis-hadis itu tidak asing lagi bagi tuan. Beliau justru mencontohkan adab yang baik dan beliau mengatakan, betul, anak muda tadi menyebutkan hadis itu, yang hadis yang kita dengar tadi, belum dia lahir lagi saya sudah mengajarkan hadis itu, katanya. Belum lahir lagi. Tapi seperti inilah penuntut ilmu. Seperti orang yang lapar, di mana dia dapat makanan, dia akan makan.
Seperti itu penuntut ilmu, di mana majelis yang dia duduk, dia dengarkan, walaupun sudah tahu, walaupun sudah hafal, walaupun sudah mengajar banyak muridnya, tapi kalau sudah majelis ilmu tak pandang bulu siapa di depan dia ingin ambil istifadah. Siap adik-adik sekalian insyaallah? Ya, haris. Jadi anak yang haris. Ya, jangan saja namanya Haris. Ada yang nama Haris? Tidak ada ya? Harisun. Ini betul-betul sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan. Dan yang ketiga, wajtihadun, kata Imam Syafi'i. Kalau ingin berhasil dalam menuntut ilmu perlu pengorbanan, ijtihad. Bermujahadah. Kalau ingin santai, berleha-leha, tidak akan berhasil menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu susah, zuhud, kurang tidur, kurang makan. Boleh dicoba nanti. Sudah setahun 2 tahun di sini. Ketika datang berapa berat timbangannya, lalu pulang berapa berat timbangannya. Apakah saya termasuk kategori yang berhasil kata Imam Syafi'i atau enggak ini? Datang beratnya 30, pulang 50. Masya Allah. Ini tidak mujahadah berarti ya? Tidak mujahadah. Apakah harus puasa mujahadah? Cukup mujahadah, ikut tertib pondok cukup. Itu mujahadah. Menekan hawa nafsu. Pondok tertibnya sekarang tidur. Pondok mengatakan sekarang makan. Mujahadah nafsu. Ya. Saya waktu seperti ini tidak pernah tidur kalau di rumah. Pondok mengatakan tidur. Ini mujahadah. Di saat kita enak-enak tidur di malam hari disuruh bangun untuk tahajud, ini mujahadah. Menghafalkan, saya enggak suka menghafal ini. Saya kalau diterangkan faham, tapi menghafal, mujahadah. Latih diri untuk mujahadah. Allahu Akbar. Bagaimana orang terdahulu dalam menuntut ilmu sungguh bermujahadah. Baru susah-susah. Ustaz Lutfi dulu pernah mengkabarkan kepada kami bagaimana mujahadah beliau dalam menahan kantuk. Kata beliau, dalam menahan kantuk itu beliau tidur di atas kursi yang panjang, bukan papan tapi balok. Jadi tubuhnya belakangnya itu hanya separuh saja yang dapat tidur di atas balok. Kalau mereng sedikit jatuh. Seperti itu. Jadi bergerak sedikit terbangun, mutola'ah lagi. Kata beliau, subhanallah. Mertuanya Habib Umar, Habib Abdullah, Habib Muhammad bin Abdullah Haddar menceritakan bagaimana beliau menuntut ilmu selama 4 tahun. Beliau mengatakan kalau sudah aku merasa mengantuk di musim dingin, beliau langsung cebur ke dalam kolam yang dinginnya. Kalau di sana kalau dingin itu sampai 9 dan 8 derajat Celcius. 9 sampai 8 derajat Celcius. Nyebur ke kolam, bangun lagi. Hilang ngantuknya. Ulama mengatakan sesungguhnya mengantuk itu pengaruh panas dalam diri. Tak kala orang minum, tak kala orang berendam di air, hilang ngantuk itu. Ya. Seperti itu orang-orang terdahulu. Ada lagi di antara ulama, kadang-kadang kalau mengantuk ketika mutola'ah, dia akan duduk di atas madrasahnya seperti ini, duduk di situ seperti ini, pegang kitab. Ini kalau ngantuk jatuh, ini hilang ngantuknya. Tapi jangan ditiru, nanti bahaya nanti ini. Jangan ditiru. Tapi ini menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka, mujahadah mereka. Seorang alim di sana menuntut ilmu 3 tahun saja. 3 tahun berangkat. Tikarnya dulu pakai tikar, nggak ada kasur, nggak ada sleeping bed seperti sekarang. Tikar tuh diikat oleh ibunya. Berangkat dia menuntut ilmu selama 3 tahun, pulang jadi orang alim. Sampai ke rumah ibunya nangis, kaget. Nak, ini tikar perasaan ibu yang ibu ikat dulu. Ibu masih ingat lagi ikatannya seperti ini. Kenapa bu? Ini tikar nggak dibuka. 3 tahun nggak sempat buka tikar ibu, katanya.
bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, 3 tahun tikarnya nggak sempat dibuka, tidurnya hanya duduk cuma ngantuk seperti ini aja. Allah, kita datang ke sini bukan tidur adik-adik sekalian ya. Ya, disiapkan alhamdulillah waktu tidur. Tapi kita ingin membandingkan bagaimana kita mujahadah kita dengan orang terdahulu. Nggak sempat mikir tidur. Tidurnya hanya hafawat kata bahasa Arabnya nih. Hafawat itu ngantuk seperti ini. Jatuh bangun lagi, mutalaah lagi. Siap insyaallah. Mujahadah insyaallah. Allahu Akbar. Terlambat lauk aja sudah. Wah. Mana ini? Di ke warung ah. Lauknya masuk dikasih tempe tahu. Ingat dulu di Al Ihsan di Banjarmasin ketika makan cuma ikan kering. Itu pun dibagi untuk 5 orang dalam satu nampan. Habis. Ya akhirnya tinggal itunya aja nasinya. Lewat Ustaz Lufi beliau katakan, bayangkan ada ayam di situ kata beliau. Bayangkan ada ayam. Subhanallah. Orang mujahadah akan berhasil ya. Siap insyaallah. Lihat Masya Allah guru-guru kita, para ulama kita bermujahadah ketika menuntut ilmu. Adakah mereka sekarang kekurangan? Adakah mereka sekarang kurus krempeng? Masya Allah ya. Kalau ingin berhasil kata alim ulama kita, jangan pandang nihayah setelah berhasilnya guru, pandang ketika mereka di awal menuntut ilmu baru berhasil. Oh Ustadz ada HP-nya bah. Wih Ustadz ada motornya, Ustadz ada. Kalau kita melihat itu nggak akan berhasil. Ingin berhasil, lihat di awal mereka dalam menuntut ilmu. Alim ulama mengatakan man lam yakun lahu bidayatun muhriqah lam takun lahu nihayatun musyriqah. Barang siapa yang di awal mulanya dia menuntut ilmu tidak terbakar muhriqah, bermujahadah, bersusah-susah, maka tidak akan ada di penghujungnya dia akan mendapatkan kecemerlangan. Siap mujahadah insyaallah. Wajtihadun. Yang keempat, bulghatun. Bulghatun ini biaya ya. Biaya. Menuntut ilmu ini perlu biaya, pengorbanan, ya, pengorbanan. Imam Malik rahimahullah itu sampai sebagian atap rumah beliau itu dibuka, dijual kayunya untuk apa? Untuk beli kitab. Ya. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, tidaklah pernah berhasil orang yang menuntut ilmu hadis kalau dia nggak sampai muflis bangkrut katanya. Ya. Untuk ilmu itu perlu pengorbanan. Kalau dikirimi orang tua, ya jajan, gunakan untuk apa? Keperluan dalam menuntut ilmu. Didahulukan penanya, didahulukan bukunya yang sudah hampir habis, didahulukan siwaknya kalau nggak ada siwak. Jangan jajannya didahulukan. Ya. Wah. Ini sudah lama tidak masuk warung, datang kiriman. Seminggu full masuk warung. Sedangkan penanya sudah mau patah-patah, ya. Siwaknya sudah kering, ya. Gimana ini? Dahulukan hal yang terpenting. Bulghah, memerlukan pengorbanan, biaya dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, suhbatu ustaz. Harus ada guru. Menuntut ilmu tidak akan berhasil kalau tanpa guru. Allah ingin mengajarkan kepada umat pentingnya berguru. Sampai Rasul pilihan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, Allah mampu langsung mewahyukan kepada beliau, tetapi Allah masih lagi mengutus Jibril. Muhammad, ini gurumu Jibril. Jibril perantara wahyu kepada engkau wahai Muhammad. Rasulullah lebih mulia dari Jibril, tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa inilah cara menuntut ilmu itu bertalaqi. Jangan mengandalkan, oh sudah saya dari kitab aja baca sendiri sudah paham kok. Ya. Alim ulama mengatakan barang siapa gurunya kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Mengandalkan kitab. Tidak pernah belajar. Baca buku aja, bahkan jadi kutu buku. Tidak pernah berguru sama ustaz, pasti pemahamannya akan salah.
Ada seorang baca kitab fikih bab tentang kurban, dibaca sama dia, wa yajuzu dzabhuz zaujah. Dia mengartikan boleh menyembelih istri untuk korban. Allah. Kalau ilmu nahwu namanya idhafah ilal fa'il. Dia idhafahnya ilal maf'ul. Pengertiannya selalu seperti ini. Bolehlah sembelihan istri dalam berkorban. Istri yang nyembelih sendiri boleh? Boleh. Bacanya salah dalam memahami bahasa Arabnya. Gimana? Boleh mengorbankan istri disembelih. Masya Allah. Kan fatal ini. Iya enggak? Ada orang pergi sholat Jumat, di tangannya ada pisau sama tikus. Allah, kata orang, kenapa bawa ini ke masjid? Sunnah Nabi. Ini belajar di mana, Dek? Di kitab ada ditulis. Nah, di kitab. Ketika dibaca kitabnya, dia baca, coba baca Dek. Yusanna as-sikinah wafar, katanya. Sunnah pergi ke masjid waktu Jumat membawa pisau dan juga far. Far itu apa? Tikus. Ya Allah deh, salah baca ini. Bukan sikinah, sakinah. Pergi ke masjid itu dengan sakinah, tenang. Far bukan far, tapi waqar. Waqar itu apa? Tenang. Jadi pergi sholat Jumat itu sunnahnya apa? Dalam keadaan tenang, dalam keadaan tawajuh, seperti itu. Nah, dia membawa apa? Pisau sama tikus. Ngapain sholat Jumat bawa? Mau nyembelih enggak? Karena apa ini? Karena nggak punya ustaz. Ustaz ini membimbing kita. Ustaz yang ngasih tahu, ini salah, ini benar, ini. Dan juga bukan hanya cukup dengan ustaz, hormati ustaz supaya ilmu berkah. Jangan saya punya ustaz. Gimana kamu sama ustaz? Sering merajuk sama ustaz, sering ngambek sama ustaz. Baru ditegur, sudah tidak nyetor hafalan. Betul dah ini? Pernah ada yang ngambek di sini sama ustaznya? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Enggak ngaku. Jangan, keberkahan ilmu akan hilang kalau kita ini jengkel sama ustaz. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali. Terbesit istighfar langsung. Kadang-kadang seperti itu. Oh, dalam hati kita, dimarahi depan teman-teman, malu ini. Langsung istighfar, astagfirullah. Saya ini prasangka yang tak baik sama ustaz, saya jengkel sama ustaz. Jangan merajuk, jangan ngambek. Jangan jengkel sama ustaz. Hormati ustaz. Hormatinya. Khidmat kepada beliau. Harun ar-Rasyid, seorang pemimpin ketika itu, mengantarkan anaknya kepada seorang alim bernamakan Al-Asma'i. Nama beliau Abdul Malik Al-Asma'i. Setelah dititipkan anaknya tadi belajar, ini anak raja ya, anak presiden. Selang beberapa masa datang mengunjungi. Kebetulan ketika mengunjungi, anaknya tadi lagi menuangkan air wudu untuk gurunya tadi Asma'i. Dituangkan seperti ini, gurunya berwudu. Selesai Harun ar-Rasyid tadi memanggil gurunya. Ustaz, kenapa anak saya disuruh menuangkan air ini? Kata Asma'i, dia murid saya. Beliau mengatakan, Harun ar-Rasyid tadi, raja tadi mengatakan, saya membawa anak ini kepada tuan, kepada ustaz ini, bukan hanya seperti ini saja. Kenapa enggak dia dengan tangannya yang membasuhkan tangan dan kaki ustaz, katanya. Allah Akbar. Kenapa kau cuma nuang gini aja? Saya ingin dia ini belajar adab. Bukan ilmu saja, saya ingin dia belajar adab. Kenapa dengan dua tangannya itu yang mencucikan, memasukkan tangan dan kaki ustaz, katanya. Subhanallah. Terkesan Asma'i ketika itu. Allah Akbar. Khidmatnya kepada ustaz, kepada guru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abda. Siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, aku akan siap jadi hambanya. Apalagi bukan huruf saja, satu surah, dua surah, satu juz, dua juz. Masa sombong sama ustaznya, ndak hormat. Allahu Akbar.
Penting sekali ya. Keberkahan ilmu sejauh mana khidmat kita, hormat kepada ustaz kita. Bersedia insyaallah? Yang putri juga siap insyaallah. Sama ustazahnya khidmat juga. Ya, berkhidmat, sabar dengan mereka. Dan yang terakhir adalah tuluz zaman. Menuntut ilmu memerlukan waktu yang panjang. Nah, jangan berkhayal habis ini saya selesai 30 juz sudah selesailah saya menuntut ilmu. Ilmu enggak akan habis. Jadikan niat menuntut ilmu itu sampai meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ilmu terus, tuntut ilmu terus, tuntut ilmu terus. Seorang muhadis ketika dia dalam sakaratul maut dia mengatakan, "Pendengarkan kepadaku hadis," katanya. Dia perdengarkan kepadanya hadis. Masih lagi tahu, oh ini dhaif, ini sahih, ini maudhu'. Subhanallah. Dia sudah sakaratul maut. Ya, terus saja menuntut ilmu. Nah, jangan kata orang itu membatasi diri dalam menuntut ilmu. Aku insyaallah di Al-Mahir kalau selesai 30 juz, kawin aja sudah ini. Wah, masyaallah. Kawin aja sudah ini. Apalagi menuntut ilmu sudah mikir calon. Siapa lah calonku nanti inilah. Yang putra putri juga sama, bukan yang putra aja. Nah, putri apalagi kadang-kadang. Oh, kalau sudah ini siapalah calonku nanti ini. Ingat dulu saya sebelum berangkat ke Yaman, Ustaz Lufi bilang sama saya seperti itu. Fatur Rahman, kalau untuk ilmu ke sana jangan tanggung-tanggung, selesaikan, kata beliau. Jangan pikirkan kawin. Ya, jangan pikirkan kawin. Kalau untuk ilmu itu bayangkan istri itu masih di dalam perut ibunya, kata beliau. Masyaallah. Jangan mungkin si fulanah, yang perempuan si fulan. Jangan bayangkan itu, kata Ustaz Lutfi. Calon istrimu itu masih di dalam perut. Oh iya Ustaz, iya, siap. Siap insyaallah. Ya, waktu yang lama, waktu yang panjang. Insyaallah kita menuntut ilmu sampai meninggal dalam menuntut ilmu. Bersedia insyaallah? Sakit jangan langsung terus menyerah. Mau sakit separah apapun. Guru kita yang mulia Ustaz Lutfi dulu pernah ketika beliau belajar di kantor sampai kena penyakit kuning, kurus. Almarhum ayah beliau Haji Yusuf mengatakan, "Lutfi pulang aja sudah." Kata Ustaz Lutfi dengan tegar dan teguhnya mengatakan, "Abah, biar ulun meninggal di pondok dalam keadaan sakit daripada ulun lamak gemuk di rumah," kata beliau. Lebih baik ya. Siap insyaallah. Ya, ini enggak sakit parah, enggak sakit apa, izin pulang. Sakit apa? Cari alasan. Padahal rindu ibu, rindu ayah. Enggak apa-apa, pisah sementara di dunia, di akhirat bersama dengan mereka. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi adik-adik sekalian insyaallah. Jadikan anak yang saleh dan salihah, jadikan anak yang hafidh dan hafidhah, jadikan anak yang alim dan alimah, jadikan anak yang da'i dan da'iyah insyaallah Ta'ala. Inilah yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa mendapatkan manfaatnya, dan apa yang kita dengarkan kita niat dengan segenap hati untuk mengamalkannya, dan niat juga dengan segenap hati untuk menyampaikannya. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Terakhir kita doa Al-Fatihah.